Misrayeni nomor NIM 0550645572. Program studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UPJ Padang, Universitas Terbuka. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab tugas mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Kemudian berikan contoh masing-masing perbedaan. Perbedaan proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian yaitu: proses adopsi inovasi adalah proses perubahan perilaku pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh. Penerimaan di sini tidak hanya sekedar tahu, tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkannya dengan benar serta menghayati dalam kehidupan dan usaha taninya. Contohnya, seorang petani mencoba benih padi unggul varietas Impari 12. Lalu setelah uji coba dan hasil memuaskan, ia akan memakai varietas Impari 12 tersebut secara tetap pada musim tanam berikutnya. Proses difusi. Proses difusi inovasi adalah perembesan adopsi inovasi dari satu individu yang telah mengadopsi inovasi ke individu yang lainnya dalam sistem sosial masyarakat sasaran. Contoh, setelah beberapa petani berhasil menggunakan biosaka untuk menghemat biaya penggunaan pupuk kimia dan hasil saat panen meningkat, informasi ini menyebar kepada petani yang lainnya. Kemudian melalui kegiatan penyuluhan kepada kelompok tani, kepada Gapoktan, serta pertemuan lainnya di wilayah. Kemudian pada akhirnya petani banyak menerapkan penggunaan biosaka dalam usaha taninya. Nomor 2, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh dalam mempercepat proses difusi inovasi? Penyuluh melakukan beberapa upaya, yaitu: A. Melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakat serta kebutuhan nyata yang belum dirasakan masyarakat. B. Membuat masyarakat sasaran menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya dengan cara menunjukkan kelemahan-kelemahan mereka, masalah-masalah mereka, adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang mendorong mereka untuk siap melakukan perubahan-perubahan. Sehingga dengan kesadarannya sendiri mereka termotivasi untuk melakukan perubahan. C. Menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sasaran dan bersamaan dengan itu semakin menunjukkan kesiapannya untuk membantu mereka serta membuat mereka yakin bahwa dia mampu membantu mereka untuk memecahkan masalah serta mewujudkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baru tadi. D. Mendukung dan membawa masyarakat sasaran agar keinginan-keinginan untuk melakukan perubahan tadi dapat benar-benar menjadi tindakan nyata. Untuk melakukan perubahan, E. Memantapkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya mengepaskan mereka untuk berswakarsa dan berswadaya melakukan perubahan-perubahan tanpa harus selalu menggantungkan bantuan guna melaksanakan perubahan-perubahan yang dapat mereka prakarsai dan dilaksanakan sendiri. Soal yang ketiga, salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan pendekatan. Ini disebut partisipatif karena mengedepankan keterlibatan aktif dan setara dari masyarakat atau petani dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dalam pendekatan ini, petani tidak hanya menjadi objek penerima informasi,
tetapi subjek yang memiliki pengetahuan lokal dan kemampuan untuk menganalisis masalah dan merumuskan solusi mereka sendiri. Beberapa karakteristik pendekatan partisipatif yaitu: A. Tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan adalah memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi sumber daya daerah setempat. B. Sasaran. Sasaran penyuluhan masyarakat tani yang dianggap kurang beruntung, yaitu yang lemah dan tertinggal dalam segala hal. C. Organisasi penyuluhan pertanian. Organisasi penyuluhan pertanian mencakup organisasi penyuluhan pemerintah daerah setempat yang berada dalam kerangka otonomi daerah. D. Metode yang dilakukan adalah dengan cara melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai tahap menikmati hasil. Untuk itu perlu pendekatan bottom up sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. E. Peran penyuluhan dalam upaya penumbuhan partisipasi masyarakat. Maka peran penyuluh di sini adalah sebagai pendamping atau mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dengan masyarakat. Soal yang keempat adalah bandingkan perbedaan antara pendekatan sistem laku dan sistem partisipatif. Pada pendekatan sistem laku, tujuan penyuluhan adalah mentransfer teknologi dari penyuluh ke petani dalam meningkatkan produksi secara individu. Sedangkan pada pendekatan partisipatif, pemberdayaan petani agar mampu menganalisa, memutuskan, dan mengembangkan inovasinya secara mandiri. Kemudian sasaran. Sasaran kalau pendekatan secara sistem laku, petani sasaran terbatas pada setiap keluarga petani dan yang ada di dalam WKPP yang bersangkutan. Sedangkan pada pendekatan partisipatif, sasarannya semua anggota kelompok tani atau komunitas lokal secara luas yang lemah dan tertinggal. Kemudian organisasi dalam sistem laku, organisasinya tersentralisasi dan hierarki dari pusat penelitian ke penyuluh lalu ke petani, didukung sistem kunjungan lapangan yang ketat dan terjadwal. Sedangkan pada partisipatif terdesentralisasi dan bottom up, struktur lebih horizontal dengan penyuluh sebagai fasilitator, petani sebagai pembuat keputusan. Kemudian metode yang digunakan pada pendekatan sistem laku yaitu kunjungan ke petani terjadwal, kontak, metode kunjungan ke lahan usaha tani secara berkelompok. Kemudian pendekatan secara partisipatif dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai tahap menikmati. Sedangkan peran penyuluh pada sistem laku adalah mengunjungi kelompok tani yang guna membantu mereka menunjang kegiatan penyuluhan teknologi, memecahkan masalah, memberikan rekomendasi teknis. Sedangkan pada pendekatan partisipatif, penyuluh sebagai fasilitator memancing analisis, membangun diskusi, mendorong keputusan petani. Demikianlah jawaban saya atas tugas dasar-dasar penyuluhan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.